Selamat malam, Bapak Andi Hemerson, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Di sini kami dari kelompok 6 dengan saya, Huwaidi Arya Bino, dengan NIM 023002401036, ditemani dengan partner saya. Dan saya Bintang Aurika Prakasa Putra dengan nomor induk mahasiswa 023002401019. Di sini kami akan membicarakan tentang hukum perdagangan. Dik, gue mau nanya dong. Yang jadi dokumen perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 apa aja sih? Oh, jadi dokumen-dokumen perusahaan itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 itu tuh terdiri dari dua jenis, Tang. Ada yang pertama namanya tuh dokumen keuangan. Nah, dokumen keuangan itu dia meliputi yang namanya catatan, seperti neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal, transaksi harian, dan lain-lainnya. Nah, dokumen semua itu tuh yang tadi udah gue sebutin itu merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Nah, terus ada juga namanya itu dokumen lainnya. Nah, dokumen lainnya itu sendiri terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan. Nah, tapi meskipun ini tuh nggak terkait langsung sama dokumen keuangan yang tadi udah gue sebutin, contohnya itu dia tuh ada dokumen kontrak, surat-surat penting, sama dokumen pendukung lainnya. Nah, terus ada dokumen keuangan wajib disimpan. Nah, keuangan wajib disimpan itu tuh wajib disimpan selama 10 tahun. Nah, sedangkan dokumen lainnya itu wajib disimpan selama 30 tahun, gitu. Oh gitu terus kalau gitu kira-kira jenis-jenis modal dalam suatu pendirian itu buat perseroan terbatas apa aja ya? Tolong jelasin dong. Oh, jadi jenis-jenis modal yang diperlukan dalam suatu pendirian perseroan terbatas itu tuh terdapat tiga jenis modal. Yang pertama ada modal dasar atau authorized capital. Itu tuh adalah modal dasar keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Nah, itu menurut pasal 25 UU PT, modal dasar itu harus paling sedikit 20 juta, ya kan? Terus modal dasar ini juga yang menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Terus yang kedua ada yang namanya modal yang ditempatkan atau issued capital. Nah, modal yang ditempatkan modal yang ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetorkan ke dalam kas perseroan dan pada saat perseroan didirikan. Nah, menurut pasal 26 ayat 1 UU PT, pada saat pendirian perseroan itu paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan gitu. Terus yang terakhir itu ada yang namanya modal yang disetor atau paid capital. Jadi modal yang disetor itu adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan oleh para pendiri kepada kas perseroan. Nah, ini menurut pasal 26 ayat 2 UU PT, setiap penempatan modal tersebut harus telah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan. Nah, terus seluruh saham yang dikeluarkan itu harus disetorkan secara penuh pada saat pengesahan perseroan. Nah, Oh gitu tapi ya, Di. tapi ini gue tuh jujur masih bingung sama apa sih ada kan apa di di perseroan atau perusahaan itu kan ada yang namanya firma, CV, PT, koperasi sama yayasan ya. Nah, itu tuh gue masih bingung sih. Itu tuh maksudnya kayak dijelasin dong ada jelasin dong itu ada apa aja gitu. Oh, sip. Jadi, yang pertama tadi kan sebutin firma. Nah, firma itu persekutuan didirikan yang untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Jadi, di mana setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi dan penuh terhadap pihak tiga. Dasar hukumnya itu Hmm, udah diatur di pasal 16 sampai 35 KUH Dagang. Nah, jadi organ-organnya firma itu, firma tidak memiliki organ khusus seperti PT. Setiap anggota firma dapat bertindak atas nama firma. Terus hmm, ciri-ciri firma itu ada yang pertama ya, setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi dan penuh terhadap utang firma. Yang kedua itu firma bukan badan hukum. Tiga, ya. nama firma biasanya diambil dari nama salah satu anggota atau gabungan nama anggota.
Oke. Mhm. Terus yang kedua itu CV. Nah, CV ini itu persekutuan yang terdiri dari sekutu komplementer yang mengurus perusahaan dan sekutu komoditer yang hanya menyerahkan modal. Jadi mereka ada yang bisa dibilang sekutu aktif sama sekutu pasif. Nah, CV ini dasar hukumnya diatur dalam pasal 19 sampai 21 di KUHP Dagang. Dalam organ-organ CV itu, CV tidak memiliki organ khusus. Sekutu komplementer bertanggung jawab mengurus perusahaan, sedangkan sekutu komoditer hanya menyerahkan modal. Nah, ciri-ciri CV ini itu yang pertama, sekutu komplementer bertanggung jawab penuh, sedangkan sekutu komoditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Nah, yang kedua itu mereka juga bukan badan hukum sama kayak tadi Firma. Terus yang ketiga, modal berdasar dari sekutu komplementer dan sekutu komoditer. Nah, terus yang ketiga itu PT, perseroan terbatas. PT ini itu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi melakukan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dasar hukumnya PT ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Nah, organ-organnya dari PT ini itu yang pertama rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pemegang Hmm. kekuasaan itu RUPS tuh pemegang kekuasaan tertinggi lah. Terus yang kedua itu direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Nah, yang ketiga itu komisaris. Nah, mereka itu tugasnya untuk mengawasi direksi. Ciri-ciri PT itu ada yang pertama ya, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimiliki. Yang kedua itu mereka itu nggak kayak firma sama CV, mereka itu berbadan hukum. Nah, yang ketiga itu ciri-cirinya modal terbagi dalam saham. Terus yang keempat tadi tuh ada koperasi. Nah, koperasi ini itu badan hukum yang beranggotakan orang atau badan hukum operasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Nah, dasar hukum koperasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkorporasian. Organ-organ dari koperasi ini tuh ada yang pertama rapat anggota, itu pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus untuk bertugas mengelola koperasi, dan terakhir itu pengawas, yang tugasnya itu mengawasi pengurus. Nah, ciri-ciri koperasinya itu yang pertama, mereka itu berbadan hukum, yang kedua itu mereka bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, yang ketiga itu modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Nah, yang kelima itu ada yang tadi kan yayasan. Nah, yayasan ini itu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dasar hukum dari yayasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, organ-organ yayasan itu yang pertama di sebagai pembina sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua itu pengurus yang bertugas sebagai mengelola yayasan. Nah, ketiga ini pengawas yang tugasnya itu juga mengawasi pengurus. Nah, ciri-ciri yayasan itu mereka itu berbadan hukum, tidak mempunyai anggota, dan kekayaan yayasan itu dipisahkan untuk tujuan tertentu jadi kayak gitu. Oh, jadi gitu ya, Tang. Oh, kalau gitu gue sekarang udah lumayan ngerti sih sama yang hukum perdagangan itu tadi. Oke, makasih Bintang. Yang masih juga di